Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Di video pembelajaran IPS kali ini, kita akan belajar materi interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran IPS kelas 8 dengan kurikulum merdeka ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan dan capaian pembelajaran yaitu agar peserta didik dapat menganalisis proses interaksi masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. 2. Merencanakan ide pengembangan sebuah usaha perdagangan dalam mendukung perdagangan antar pulau. Materi yang akan dibahas yaitu ada 3. Pertama, bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. 2. Bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia. 3. Bagaimana bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Amatilah gambar peta perdagangan dan pelayaran Asia di samping ini. Pelayaran dari Asia Barat sampai Asia Timur melewati Asia Tenggara telah ramai sejak sebelum kelahiran agama Islam. Perdagangan melalui pelayaran tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang lainnya. Para musafir tidak hanya berniat untuk melakukan perdagangan dalam pelayaran tersebut. Sebagian dari mereka adalah para penuntut ilmu dan penyebar agama. Termasuk salah satunya adalah para musafir yang menyebarkan agama Islam, bahkan tidak sedikit para pedagang sekaligus sebagai penyebar agama Islam. Untuk lebih memahami, carilah informasi dengan mengerjakan lembar aktivitas kelompok berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke submateri 2, bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo sangat berperan dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa dilakukan dengan menyesuaikan kebiasaan masing-masing masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Wali Songo banyak mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk menimba ilmu agama sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Selain melalui pendidikan, mereka juga menggunakan kesenian dengan tembang seperti macapat dan tradisi lainnya. Berikut proses dan cara masuknya agama Islam di Indonesia. Silakan perhatikan gambar mengenal Wali Songo, tonggak penyebaran Islam di tanah Jawa berikut ini ya. Penerima agama Islam di Indonesia sangatlah beragam, baik dari kalangan bangsawan maupun kalangan rakyat jelata. Mulai dari para pedagang di kota-kota di sekitar daerah-daerah pelabuhan, para bangsawan atau raja di daerah-daerah pesisir, hingga para rakyat jelata. Mengapa agama yang baru datang tersebut cepat memperoleh pemeluk di Indonesia? Nah, berikut adalah daya tarik untuk memeluk agama Islam antara lain sebagai berikut. 1. Syarat untuk masuknya agama Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat yang berisi pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu, daya tarik untuk memeluk agama Islam nomor 2 yaitu upacara-upacara dalam agama Islam sangat sederhana. Daya tarik nomor 3 yaitu adanya faktor politik yang ikut memperlancar penyebaran Islam di Indonesia, yaitu pada masa keruntuhan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya.
Daya tarik nomor 4 yaitu agama Islam tidak mengenal sistem kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dan daya tarik nomor 5 yaitu proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan melalui pendekatan budaya yang disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Adapun jalur yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pernikahan, lalu yang kedua ada pendidikan, dan yang ketiga ada perdagangan, keempat dakwah, kelima kesenian. Setelah melihat infografik tersebut, carilah informasi baik dari internet, buku dan sumber lain yang berkaitan dengan jalur penyebaran Islam di Indonesia. Tulislah dalam buku catatanmu. Selanjutnya ke submateri nomor 3 yaitu bagaimana bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Silahkan perhatikan dan baca fakta akulturasi bangunan Masjid Agung Demak. A. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, kondisi geografis Indonesia semakin banyak mengalami perubahan. Pertumbuhan kerajaan pada masa Hindu-Buddha seiring dengan percepatan pertumbuhan dan persebaran penduduk di seluruh Nusantara. Kondisi Nusantara juga semakin ramai oleh berbagai aktivitas pelayaran dunia. 1. Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia. Perhatikan peta pada gambar berikut ini. Peta tersebut menggambarkan jalur pelayaran Chenghu atau Laksamana Muslim dari Cina. Pada masa perkembangan Islam sekitar abad ke-15, rute tersebut menggambarkan hubungan sangat dekat antara berbagai kawasan pada masa perkembangan Islam. Pelayaran tersebut menggambarkan bahwa hubungan antar bangsa pada masa Islam bukan sekedar untuk kegiatan perdagangan, melainkan juga untuk kepentingan politik, propaganda, dan ilmu pengetahuan. 2. Pertumbuhan kota-kota pesisir. Pada masa perkembangan Islam, kota-kota kerajaan yang tumbuh pada masa Hindu-Buddha tetap berkembang. Akan tetapi, pada masa Islam, kota-kota yang tumbuh dengan pesat adalah kota-kota pesisir atau pinggir pantai. 3. Pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat pada masa Islam bukan hanya disebabkan oleh angka kelahiran dan kematian, melainkan juga terjadinya migrasi. Perpindahan penduduk dari luar negeri maupun ke luar negeri terjadi pada masa Islam. Hal ini tidak lepas dari peranan perdagangan, penyebaran agama Islam, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin banyak pusat-pusat pemukiman bangsa asing, terutama Arab dan Cina. 4. Pemanfaatan lahan. Hubungan dengan luar negeri yang semakin pesat mendorong pertumbuhan kota-kota pantai di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya Anda dapat mengamati pusat-pusat perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Sebagian besar di pesisir pantai. Pertumbuhan kota-kota di pesisir pantai tersebut mendorong terjadinya pergeseran pemanfaatan lahan yang semakin luas. Perumahan dan tempat usaha membutuhkan lahan untuk hunian. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong manusia membuka hutan-hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan-lahan tersebut digunakan untuk tempat tinggal maupun sebagai tempat produksi. 5. Migrasi. Migrasi yang terjadi semenjak masa pra-aksara dan Hindu-Buddha terus berlanjut pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Semakin banyak masyarakat dunia yang datang di Indonesia seperti dari Asia Timur, Asia Barat, bahkan Eropa.
Selanjutnya kita masuk ke submateri B. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Kegiatan perekonomian pada masa Hindu-Buddha tetap berlangsung sampai dengan masa pengaruh Islam. Dalam berbagai hal tidak nampak perubahan signifikan dalam kegiatan pertanian. Dalam perdagangan terjadi perubahan besar dalam berbagai kegiatan impor dan ekspor. Bukan hanya barang dagangan yang diperjualbelikan, melainkan juga alat tukar yang digunakan untuk jual beli. Mata uang mulai banyak digunakan di berbagai transaksi perdagangan pada masa tersebut. Silakan Anda perhatikan gambar mata uang kerajaan Aceh berikut ini. Keberadaan mata uang pada masa kerajaan Islam menunjukkan kemajuan dalam sistem perdagangan di Indonesia. Apabila pada masa Hindu-Buddha telah dikenal uang emas berupa koin, pada masa kerajaan Islam telah dikenal mata uang seperti dirham, dinar, dan berbagai mata uang kerajaan lainnya. Nah, berikut kegiatan-kegiatan masyarakat pada masa Islam dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi di berbagai sektor pada masa Hindu-Buddha tetap berlangsung dan berkembang. Sebagai contoh kegiatan pertanian, semakin luas lahan pertanian yang dibuka pada masa perkembangan Islam. Hal ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan kerajaan-kerajaan di berbagai daerah dan pertumbuhan pendudukan pada masa tersebut. Selanjutnya, 2. Kegiatan konsumsi. Kegiatan ekspor impor semakin maju pada masa perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan perdagangan dunia yang kian ramai menyebabkan semakin banyaknya barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, barang-barang keramik dari Cina menjadi barang mewah pada masa tersebut. Demikian halnya banyak pedagang Arab membawa masuk barang-barang kerajinan tenun. Kegiatan distribusi. Kegiatan ekspor impor barang sudah menyentuh daerah Afrika dan Eropa. Hal ini tidak lepas dari perdagangan perantara di Laut Tengah yang masa perkembangan Islam dikuasai oleh para pedagang Islam. Dengan demikian, barang-barang dari Indonesia telah jauh sampai mancanegara. Rempah-rempah merupakan ekspor utama bangsa Indonesia pada masa tersebut. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, pesisir pantai menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi. Ini tidak lepas dengan peran pesisir sebagai terminal utama transportasi utama antar pulau pada masa tersebut, yakni perahu ataupun kapal. Sarana transportasi air menjadi media utama dalam kegiatan distribusi. Perahu-perahu dapat masuk ke sungai dan mencapai daerah pedalaman. Oleh karena itu, muara sungai menjadi peran penting dalam kegiatan ekonomi. Jadi, tidak heran apabila kemudian kerajaan-kerajaan Islam tumbuh di daerah pesisir seperti Demak, Cirebon, Banten, Makassar, Aceh, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke submateri C, perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang sosial pendidikan. Silakan perhatikan dua gambar berikut ini. Anda dapat melihat gambar pesantren Tebuireng pada gambar yang di atas. Tahukah kamu, pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia? Pendidikan pada masa Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari karakteristik agama Islam yang mewajibkan seluruh umatnya untuk mampu baca tulis. Karena itulah, seiring perkembangan jumlah penduduk beragama Islam semakin luas pula pertumbuhan tempat-tempat pendidikan masyarakat.
Surau adalah tempat pendidikan paling kecil di suatu masyarakat. Dalam setiap surau atau musola di samping untuk kegiatan sholat 5 waktu, juga digunakan untuk berbagai aktivitas sosial dan pendidikan. Sebagai contoh adalah pesantren Tebuireng yang dikenal sebagai salah satu pesantren pertama di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke submateri D, perubahan masyarakat Islam dalam bidang budaya. 1. Seni bangunan bercorak Islam. A. Masjid dan menara. Bangunan masjid di Indonesia pada zaman perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik. Perhatikan dan cermati keunikan gambar Masjid Demak dan Masjid Kuno Aceh berikut ini. Bentuk bangunan masjid semacam itu adalah merupakan hasil akulturasi atau percampuran antara budaya Islam dan budaya yang telah berkembang sebelumnya. Bangunan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Atapnya berupa atap tumpang dan 2. Tidak memiliki menara. B. Makam. Pernahkah Anda berziarah atau berkunjung ke salah satu makam Wali Songo? Makam-makam di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki keunikan tersendiri dibandingkan makam di daerah lain. Misalnya, makam Sunan Muria dan makam Sunan Gunung Jati. Makam-makam tokoh Islam di Jawa ada yang dibangun di tempat tinggi. Nah, contohnya pada makam Sunan Muria ini ya. Masyarakat Hindu sebagian besar tidak menguburkan jenazahnya. Orang yang telah mati pada masyarakat Hindu, jenazahnya akan dibakar. Nah, upacara pembakaran jenazah ini disebut ngaben. C. Seni ukir. Pada masa Hindu-Buddha, bangunan candi dan berbagai bentuk relief banyak berkembang. Berbagai patung dapat kita temukan di berbagai bekas kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Islam, kita tidak dapat lagi menemukan berbagai bentuk patung, sebab agama Islam melarang pembuatan patung. Tetapi seni pahat tersebut tidak hilang. Justru seni pahat terus berkembang, yang salah satunya adalah seni ukir. Untuk menghindari menggambar makhluk hidup, para seniman Islam mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan. Selanjutnya, D. Seni pertunjukan. Coba perhatikan berbagai bentuk kesenian pertunjukan yang bercorak Islam di berbagai wilayah Indonesia. Anda tentu tidak asing dengan istilah debus, wayang kulit, dan saudati. Ketiga seni tersebut sebagai contoh peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud debus, wayang, dan saudati? Di mana kita dapat menemukan ketiga bentuk kesenian tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada permainan debus, tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka dan mengeluarkan darah. Tarian ini dapat ditemui di Banten dan juga Minangkabau. Lalu ada saudati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Lalu yang ketiga, wayang. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Pada zaman perkembangan Islam, kesenian yang sangat disukai masyarakat ini terus dikembangkan. Cerita-cerita dalam pertunjukan wayang kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam. E. Aksara dan seni sastra. Masuk dan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia juga membawa pengaruh dalam bidang aksara dan tulisan. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir, sehingga berkembanglah seni kaligrafi. Dalam bidang karya sastra berkembanglah hikayat, babat, dan suluk.
Selanjutnya, silakan Anda bersama kelompok mengerjakan lembar aktivitas 21. Di sini akan dipilih satu topik di antara peninggalan tersebut dan carilah informasi beserta gambar dari peninggalan tersebut di internet atau literatur lainnya. Tulislah hasil pencarian sumber dengan bahasa sendiri sebagai isi artikel. Lalu unggahlah artikel tersebut dalam website dan bagikan alamat laman kepada guru dan teman-teman Anda. Lalu kita masuk ke 2, bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Islam yang terdiri dan berkembang di Indonesia. Tahukah kalian kerajaan-kerajaan Islam terdahulu di Indonesia? Coba perhatikan infografik berikut yang menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia. Pertama, ada Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan raja pertama adalah Sultan Alauddin Sayyidi Maulana Abdul Aziz Shah. Lalu yang kedua ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua kerajaan terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Yang ketiga ada Kerajaan Samudra. Samudra Pasai terletak di pantai utara Sumatera Aceh, dekat dengan Perlak Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Lalu yang keempat ada Kerajaan Malaka, di mana setelah Samudra Pasai mengalami kemunduran, Malaka berkembang sebagai pelabuhan, pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam yang sangat penting di Asia Tenggara. Lanjut ada Kerajaan Demak, di mana Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang terdiri pada tahun 1500 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh, di mana akibat kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, pusat perdagangan Islam kembali ke wilayah Aceh. Kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah mulai mengubah jalur pelayarannya, tidak lagi singgah di Malaka tetapi di Aceh. Situasi tersebut menguntungkan Aceh. Raja pertama dari kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mugayat Shah. Ia memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Selanjutnya ada Kesultanan Banten, di mana raja pertama kerajaan Islam Banten adalah Hasanuddin. Setelah Kesultanan Banten, di sini ada Kerajaan Makassar Gowatalo, di mana Kerajaan Makassar merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Lanjut, ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mulai berdiri ditandai pemindahan pusat pemerintah dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati. Selanjutnya ada lembar aktivitas 22, yaitu aktivitas kelompok, di mana masing-masing kelompok mencari informasi melalui buku, ensiklopedia, internet atau literatur lainnya terkait dengan kerajaan Islam. Selanjutnya, masing-masing kelompok membahas satu kerajaan Islam nih yang telah dipilih. Lalu carilah informasi yang berkaitan dengan kerajaan tersebut seperti lokasi kerajaan, sumber sejarah, raja-raja yang memerintah, kondisi soal politik budaya kerajaan tersebut. Silakan dibuat dalam mind mapping dengan kertas ukuran A3. Setelah itu dipresentasikan hasil temuannya di depan kelas bersama kelompok lain. Refleksi. Kalian sudah mempelajari materi interaksi perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi tersebut? Apakah kalian sudah mengetahui dan paham kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia? Tahukah kalian budaya dan peninggalan apa saja yang masih dilestarikan sampai saat ini? Yuk kita jaga selalu budaya, tradisi, dan peninggalan sejarah kerajaan Islam. Proyek.
Setelah mempelajari keragaman aktivitas ekonomi di atas, buatlah sebuah proyek berupa video vlog. Bentuklah kelompok dengan anggota masing-masing adalah 4-5 orang. Setelah itu, angkatlah segala potensi yang ada di desamu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Video vlognya berdurasi 5-10 menit. Video ini merupakan video yang dibuat sendiri, tidak mengambil dari orang lain atau mengunduh dari internet. Lalu unggahlah video di medsos. Sekian pembelajaran IPS kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila banyak kekeliruan dalam penyampaian materi. Silakan berteman dengan Ibu di medsos yang telah dicantumkan pada video berikut ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bertemu lagi di video pembelajaran IPS selanjutnya. See you.